kita ini kan sering terjebak pada FOMO. Kan pernah dengar nggak? FOMO. Apa ya FOMO? FOMO. FOMO. Promo. FOMO itu fear of missing out. Nah, FOMO itu ada itu apa namanya jebakan finansial nah ini. Jadi jebakan kata ahli itu kan begitu ada empat mbak ini jebakan finansial. Kalau untuk dana darurat nih sekarang kan nih lagi tren LM. Nah seperti itu Pak ya kan orang dikit-dikit wah simpen nih buat nanti kalau misalnya terjadi PHK. Ada nih salah satu yang sudah mempersiapkan LM sejak jauh hari karena memang butiknya tuh nggak laku karena pandemi langsung dia langsung LM. Nah kalau menurut Pak Nedi instrumen yang paling penting nih apa ya yang maksudnya apa yang paling penting disiapkan untuk dana darurat itu dalam bentuk apa? Sebenarnya yang namanya dana darurat itu kan kita tidak tahu kapan pastinya kita membutuhkannya itu yang pasti. Yang pasti sekarang itu adalah kita mempersiapkannya. Mumpung sekarang kita masih memiliki penghasilan, maka kita harus mengalokasikan dana untuk mengantisipasi hal-hal darurat tersebut. Assalamualaikum, ketemu lagi bareng Henny Effendi di podcast Radar Palembang Official. Siang ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih karena sebentar lagi juga bakal pindah ke daerah lain ya. Oke, selamat siang Pak Mediansa SEMM. Ini pemimpin cabang Pegadaian Syariah Palembang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi. Tegang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas undangan dari tim Radar dalam rangka podcast bersama Pegadaian Syariah Palembang. Betul. Oke. Nah, siang ini menarik banget topiknya ya. Kita akan angkat bebas finansial dengan dana darurat. Nah, pasti pengen tahu ya, seberapa penting sih kita harus mempersiapkan dana darurat untuk kedepannya ya, karena kita tidak tahu ya Pak ya, kabarnya juga isunya 2023 ada resesi global, jadi macam-macam lah nanti persiapan untuk dana beli rumah atau apa ya Pak ya. Nah itu perlu dana darurat kalau sakit, kalau dan lainnya. Nah seperti apa sih pentingnya dana darurat untuk kita persiapkan? Nanti kita bakal tanya Pak Nedi, dan dana darurat seperti apa yang paling tepat untuk dipersiapkan. Nah Pak Nedi, gimana nih Pak Nedi? Sebenarnya kita tuh perlu banget nggak sih nyiapin dana darurat? Untuk menyiapkan dana darurat itu pada saat ini Mbak Eni, kalau ditanya apakah penting banget ya penting banget. Mengapa dana darurat ini penting? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan terhadap yang kita sebagai pribadi maupun kita itu sebagai keluarga. Ya misalnya di keluarga kita tiba-tiba ada yang sakit seperti itu kan. Nah ketika tidak ada dana darurat tentunya kan akan timbul kepanikan itu. Ya, bingung. Atau tadi Mbak Heni bilang kan 2023 kan akan ada resesi. Betul. Nah sekarang kita lihat saja Mbak Heni di luar sana yang banyak sekali apa namanya PHK. Pandemi ya, karena pandemi. Bukan gara-gara pandemi saja, kabar resesinya 2023, kabar PHK-nya sekarang. Misalnya kan yang kita nggak nyangka tuh. Iya. Yang startup unicorn yang besar itu, misalnya di Goto, misalnya apa namanya Shopee dan lain sebagainya, ternyata kan banyak mem-PHK karyawan. Iya. Nah, ya bagi karyawan-karyawan yang ter-PHK dari Goto, Shopee ataupun perusahaan-perusahaan lainnya, kalau tidak menyiapkan dana darurat, apa yang akan terjadi dengan hidup mereka? Iya. Sepenting itulah dana darurat sebagai cadangan atau bumper
ketika terjadi kondisi yang di luar kebiasaan seperti itu. Kondisi yang tidak terduga ya, seperti sakit gitu ya, tiba-tiba itu penting banget ya Pak ya. Penting banget. Nah, kalau untuk dana darurat nih sekarang kan nih lagi tren LM. Nah, seperti itu Pak ya, kan orang dikit-dikit wah simpen nih buat nanti kalau misalnya terjadi PHK. Ada nih salah satu yang sudah mempersiapkan LM sejak jauh hari karena memang butiknya itu nggak laku karena pandemi sudah langsung dia langsung LM. Nah, kalau menurut Pak Nedi instrumen yang paling penting nih apa ya, yang maksudnya apa yang paling penting disiapkan untuk dana darurat itu dalam bentuk apa? Sebenarnya yang namanya dana darurat itu kan kita tidak tahu kapan pastinya kita membutuhkannya, itu yang pasti. Yang pasti sekarang itu adalah kita mempersiapkannya. Mumpung sekarang kita masih memiliki penghasilan, maka kita harus mengalokasikan dana untuk mengantisipasi hal-hal darurat tersebut. Nah, Mbak Heri, dalam hal darurat ini, dalam konsep dana darurat ini ada dua hal yang penting seperti itu kan. Yang kita mengidentifikasi kebutuhan dana darurat kita itu seperti apa. Ada kebutuhan dana darurat yang sifatnya kecil sesekali di keluarga kita. Nah, ini ketika terjadi kondisi yang seperti ini, misal yang Mbak ini yang kulkasnya tiba-tiba rusak kan. Nah, kalau tidak ada dana darurat kan susah tuh. Nah, gimana tuh? Nah, kulkas rusak nih, makanan bisa rusak semua. Nah, gimana caranya? Nah, ini dalam konsep dana darurat itu kita perlu menyiapkan yang namanya ready day fund. Jadi dana darurat, ready kan hujan kan? Yang ketika tiba-tiba hujan, kita sediakan payungnya. Sebagaimana contoh tadi kan, misalnya kulkas Mbak ini rusak. Nah, dari mana uangnya? Kalau tidak disiapkan, maka yang alokasi yang akan kita ambil itu dari yang kebutuhan sehari-hari. Berarti kan ada kebutuhan yang harus kita kesampingkan. Kalau ternyata dari itu tidak bisa, berarti kan kita harus mencari sumber dana daruratnya dari mana. Nah, ketika sumber dana darurat itu tidak bisa kita keluarkan dari kita, berarti kan dana darurat itu kita cari dari sumber yang lain seperti itu kan. Misalnya yang paling nyata itu adalah berhutang. Nah, salah satu guna dari dana darurat ini ketika tiba-tiba terjadi hal di keluarga kita seperti tadi yang tiba-tiba hal kecil saja, kulkas rusak, kita tidak harus berhutang, Mbak Hedi. Ini uangnya tinggal keluarkan, benarin kulkasnya 1 juta kan langsung seperti itu. Jadi ketika kita sudah punya dana darurat itu, yang jelas pertama itu kita tidak akan terjebak pada siklus hutang seperti itu. Maka kalau tidak punya dana darurat, kita pasti berhutang. Nah, hutang ini kan sesuatu yang menyelesaikan kedaruratan kita, tetapi dalam jangka waktu panjang ini kan harus dikembalikan. Nah, harus dikembalikan. Dan ketika kita tidak mampu mengembalikan, berarti kan akan terjadi hutang lagi yang menutup hutang. Seperti kata kan dari lubang tutup lubang seperti itu kan. Nah, untuk itulah kita perlu Mbak Eni untuk mengantisipasinya tersebut dengan dana darurat seperti itu. Nah, yang kedua, yang jenis alokasi dana darurat itu yang kita sebut sebagai emergency fund. Nah, dana darurat ini kebutuhannya itu sifatnya menengah. Nah, sifatnya menengah itu bisa Mbak Heni atau di luar sana jangan sebut Mbak Heni lah. Tiba-tiba jangan sebut Mbak Heni kan. Tiba-tiba terjadi PHK. Nah, tiba-tiba terjadi PHK. Kalau tidak ada dana darurat, apa yang harus Mbak Heni lakukan? Bingung tuh. Kembali lagi ke yang pertama tadi, berhutang seperti itu kan. Nah, untuk itulah ya kita perlu siapkan dana darurat tersebut agar keberlangsungan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut itu dapat tersolusi seperti itu, agar kita dapat nyaman kembali sembari kita kembali normal kembali. Misalnya selama masa darurat tersebut
yang kita karena darurat tadi kan misalnya karena kita kena PHK. Ya. Nah setelah kita 3 bulan atau 6 bulan kita mampu tuh membackup kondisi darurat tersebut dengan dana darurat kita seperti itu kan. Nah setelah itu kita bekerja lagi. Ya. Nah kita harus seperti itu Mbak Eni. Nah dalam konteks dana darurat yang sifatnya menengah ini, ya saran dari banyak hal itu macam-macam cara menghitungnya seperti itu kan. Kalau untuk seorang pribadi itu paling tidak dia harus menyiapkan dana darurat itu 3 kali pengeluaran bulanan. Itu Mbak Eni. 3 kali pengeluaran bulanan. Misalnya sebutlah Mbak H, nah, alias Mbak Eni misalnya kan, itu pengeluaran bulannya 3 juta. Itu Mbak Heni itu harus menyiapkan dana darurat itu idealnya sebagai pribadi itu bahkan 3 kali dari itu. Ya. Berarti kan 9 juta. Kalau misalnya tiba-tiba Mbak H tadi, bukan Mbak Heni kan Mbak Heni di ter-PHK, ya. Dari kan 3 bulan kemudian itu kan Mbak Heni kan bisa apa? Bisa tetap tenang. Iya. Oh, ini bisa disolusikan dengan dana darurat tadi tanpa harus panik begitu kan? Harus berhutang. Pertama tanpa harus berhutang, yang kedua kita kan tidak panik aku tenang. Oh, masih ada napas nih 3 bulan lagi. Iya. Itu. Betul. Ada juga ahli yang menyarankan itu kalau dana darurat itu kalau untuk yang sudah berkeluarga itu 6 kali pengeluaran. 6 kali pengeluaran. Kalaupun yang sudah punya anak 1, misalnya disarankan 12 kali pengeluaran, ya. Seperti itu kan. Berarti kalau misalnya pengeluaran keluarganya 3 juta, kalau 6 kali pengeluaran untuk suami istri tadi kan berarti sekitar 18 juta, seperti itu kan. 18 juta. Kalau 12 kali, kalau 3 juta kan berarti sekitar 36 juta. Nah, sebesar itulah dana darurat yang harus disiapkan oleh kita untuk mengantisipasi kedaruratan yang sifatnya tadi jangka menengah tadi. Yang ada lagi yang jangka menengahnya yang sering terjadi, Mbak Eni misalnya sakit. Sakit keluarga kita. Sakit keluarga kita ini kan memang sakit itu salah satu solusinya adalah asuransi. Tapi ada sakit-sakit tertentu itu yang asuransi tidak bisa solusikan, tidak cover. Nah, ini perlu perlu solusi dari dana darurat. Karena kalau tidak ada dana darurat, misalnya sakitnya lama, kan? Misalnya sakit yang lama, Mbak, misalnya kanker, misalnya kan jantung, yang periode sakitnya itu yang kita tidak tahu kapan sembuhnya. Ini kan membutuhkan cover biaya. Karena hari kanker oleh asuransi. Nah, sudah di cover oleh asuransi kesehatan itu butuh sekali dana darurat. Nah, tadi Mbak Eni menyampaikan kira-kira instrumen apa yang perlu disiapkan untuk membackup dana darurat. Ya, tentu yang pertama kali yang perlu disiapkan itu uang, Mbak Eni. Uang, betul. Uang Mbak Eni. Uang itu kan pertama baik. Dana darurat uang seperti itu. Mau bayar pakai apa kalau nggak uang? Kapan kita mempersiapkan? Nah, ini kan pertanyaan, kapan kita mempersiapkan? Ya sebelum terjadi kedaruratan tersebut. Kapan kedaruratan itu terjadi? Kan tidak tahu Pak ini. Maka hari ini kita sudah harus mengalokasikan dana untuk disisihkan dalam hal kedaruratan ini. Iya, betul. Seperti itu. Dalam bentuk apa? Yang pertama dalam bentuk uang. Seperti itu dulu, seperti itu kan. Tapi kan kita tidak tahu, misalnya Mbak Eni, misalnya gajinya 3 juta, itu kan, yang pengeluaran bulanannya misalnya 3 juta, itu kan Mbak Eni. Oh, tadi saya memahami bahwa kalau saya sebagai pribadi penyiapan dana darurat harus 9 juta, gitu kan? 9 juta itu, tapi kan kapan? Kan nggak serta-merta kita bisa 9 juta kan, Mbak Eni kan? Serta-merta kan? Iya. Maka kita bisa menyiapkannya bertahap. Caranya gimana? Kalau gaji 3 juta, berapalah kira-kira alokasi agar cepat nyampai ke angka yang 3 kali penghasilan tadi. 3 kali penghasilan tadi. Itu kan kembali kepada yang kita sendiri yang mengatur seperti apa pengalokasiannya, seperti sehingga dana darurat tersebut cepat terpenuhi. Cepat terpenuhinya dana darurat membuat kita itu menjadi lebih antisipatif
dan lebih tenang. Tiba-tiba terjadi kedaruratan tersebut. Nah, yang jadi masalah ini Mbak Eni, dana darurat ini tidak tahu kapan dia dibutuhkan. Tapi kalau misalnya kita tempatkan dia misalnya dalam bentuk uang, ternyata tahun depan belum terjadi darurat tadi, ya seperti kan? 2 tahun lagi belum juga terjadi kedaruratan tadi. Setahun sudah 5 tahun kok tidak darurat ini kan? Nah, kalau misalnya tadi Mbak Heni meletakkan instrumen dana daruratnya dalam bentuk uang, nah misalnya Mbak Heni menyiapkan 9 juta, 9 juta. Itu hari ini tahun 2022 yang itu Mbak Heni siapkan. Tadi kan nilainya kan 5 tahun, 5 tahun belum darurat. Nilai uang antara hari ini yang 9 juta hari ini dengan 9 juta itu 5 tahun lagi kan berbeda. Nah, ketika kita menyiapkan dana darurat ini dalam bentuk cash, maka ada ancaman di situ. Ancaman apa? Ada potensi kerugian itu. Potensi kerugiannya adalah menurunnya nilai uang. Nilai uang itu karena apa? Karena inflasi, Mbak Eni. Nah, untuk itulah kita harus mencari instrumen yang tepat untuk menyiapkan dana darurat tersebut agar tetap nilainya tetap terjaga, bahkan tumbuh, selama yang dana darurat tersebut tidak dibutuhkan, tidak terjadi kedaruratan, tidak terjadi kedaruratan sehingga tidak terpakai, nilainya tidak turun. Misalnya 10 tahun, Mbak ini ada suami misalnya kan, dana daruratnya kan naik tadi kan, dari 9 jadi 18. Ada anak satu, nambah lagi 9 berarti kan 36 juta. Ada nambah lagi satu, berarti kan nambah lagi 3 juta. 3 juta berarti ada 48 juta, 50 juta kan. 50 juta dana daruratnya Mbak Heni siapkan itu, jika dalam bentuk uang hari ini dengan 5 tahun, ia tetap tergerus oleh inflasi. Nah, disitulah kita perlu instrumen Mbak Heni untuk meletakkan dana darurat kita di instrumennya apa? Yang paling tepat. Nah, kalau saran dari berbagai macam ahli lah yang kita dengar, kita baca, kita tonton lainnya, dana darurat ini saran itu harus liquid itu karena dia kan tiba-tiba. Kalau tiba-tiba itu kan, kalau tiba-tiba misalnya kulkas rusak gitu kan. Kalau Mbak Heni menyiapkan dana daruratnya dalam bentuk tanah kaplingan, instrumen properti kan. Apakah Mbak Heni bisa tiba-tiba mengeluarkan 1 juta tadi untuk yang memperbaiki kulkasnya tadi? Kan susah tuh kalau dari properti kan. Susah kan Mbak Heni kan. Kalau misalnya Mbak Heni juga, tapi itu tadi kalau properti Mbak Heni berpikir, dana darurat saya ada 50 juta ini saya mau letakkan dalam bentuk tanah kaplingan. Mengapa Mbak Heni letakkan di situ? Karena nilai investasi atau potensi hasil dan diletakkan di properti itu lebih besar misalnya dari yang lain, gitu kan. Tapi kan kendalanya adalah karakteristik dan darurat itu dia harus liquid. Ketika Mbak Heni butuhkan, dia harus cepat dikeluarkan. Kalau tanah kan perlu proses untuk penjualan. Perlu proses. Ya ujungnya karena darurat tadi kan kita jual murah. Yang rencananya nanti rencananya awal gitu kan. Jadi amputasi ya. Jadi memang kebanyakan jadinya gitu Pak. Kalau butuh uang jualnya jatuh banget. Misalnya tadi sayang dana darurat dalam bentuk rumah. Hari ini jual rumah. Seperti itu. Atau misalnya kata Mbak ini, udahlah keren dikit, saya meletakkan dana darurat saya ini dalam bentuk investasi. Investasi misalnya di yang keren anak muda sekarang kan beli kripto. Nah, cryptocurrency gitu kan. Cryptocurrency gitu kan. Hati-hati, cryptocurrency itu memang secara imbal hasil potensinya tinggi ini. Tapi secara risiko tinggi juga tinggi seperti itu. Secara risiko juga tinggi. Dari sisi likuiditas juga tinggi. Tapi harus diperhatikan secara risiko dia tinggi. Nah, jadi kan intinya itu banyak pilihan. Misalnya
kembali lagi yang paling sederhana yang saya sampaikan tadi dalam bentuk uang. Kalau uang kan kita nyimpannya tentunya kan ya, ada yang di bawah bantal kan Mbak ini. Bapak jangan dulu banget. Di bawah kasur gitu kan nenek-nenek kita dulu. Ya, tapi kan kelemahannya kan tergerus dengan inflasi. Tergerus sama inflasi seperti itu kan. Kalau tanah tadi susah dicairkan, Terus kalau dijual nilainya tidak seperti yang kita harapkan gitu. Iya, betul. Nah, jadi investasi apa sih yang paling tepat untuk dana darurat ini, Pak? Ini semakin menarik ya ini ya kayaknya. Kalau menurut kami ya kan memang kami Pegadaian Syariah ini kan di sini Pegadaian Syariah ini kami dari Pegadaian Syariah itu memiliki layanan investasi emas. Investasi emas. Nah, kami menyarankan menjadikan emas itu sebagai instrumen tempat meletakkan dana darurat. Nah, mengapa emas? Emas itu kalau konteks dana darurat dia sangat liquid. Emas itu memang berbentuk barang. Tapi ini barang kalau mau dicairkan sama kayak uang seperti itu. Sama kayak uang yang kita mudah sekali untuk mencairkannya. Ya. Untuk mencairkan emas banyak caranya seperti itu kan. Ya kalau yang paling gampang kan toko emas ada di mana-mana, tinggal dijual. Nah kalau di Pegadaian Syariah sendiri itu kita bisa mencairkan emas, mengeluarkan uang dari emas kita itu dengan cara menjaminkannya di Pegadaian seperti itu kan. Jadi emas ini salah satu instrumen yang sangat liquid atau kalau tiba-tiba butuh mudah dicairkan. Kalau dibawa ke Pegadaian ya lebih kurang 15 menit syaratnya cuma KTP saja uangnya sudah bisa langsung keluar. Kan memang sesuai dengan ininya tagline-nya Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah betul sekali ya. Jadi kalau butuh uang ambil emas bawa ke Pegadaian balik bawa duit. Betul sekali Pak ini. Terus kelebihan apa lagi nih Pak kalau dalam bentuk meletakkan dana darurat dalam bentuk emas tadi yang jadikan yang pertama tadi kita tidak menyarankan dalam bentuk uang seperti itu kan atau dalam bentuk tabungan sekalipun kan kita kan uang di bawah kasur di bawah bantal celengan itu kan zaman nenek kita dulu tapi sekarang kan di bank itu kan di bank pun yang harus kita perhatikan yang kedua darurat setelah tingkat likuiditas itu adalah potensi imbal hasil. Potensi imbal hasilnya seperti apa? Kalau dalam bentuk uang saja kita sudah pastikan uangnya akan berturun nilainya karena terus inflasi. Tapi kan kita bisa memasukkannya dalam tabungan misalnya di bank. Mbak ini lihat hitung saja yang potensi imbal hasil di uang yang ditabungkan di bank seperti itu. Rasa-rasanya ya sulit untuk melebihi 1-3%. Paling kan per tahun kan sekitar itu kan. Kalaupun misalnya Mbak Edi yang meletakkannya dalam bentuk deposito misalnya kan, deposito paling bisa 4-6% setahun kan sekitar itu kan. Tapi persoalan deposito itu adalah dia punya periode. Ketika kedaruratan terjadi dalam periode tersebut kita mengeluarkan bisa dikeluarkan tapi ada penalti. Nah, penalti seperti itu kan. Nah, dari sisi kami menyarankan emas tadi yang kedua itu imbal hasilnya itu cenderung yang kalau dalam instrumen investasi itu cenderung terkategori menengah, Pak. Menengah. Berdasarkan riset, berdasarkan fakta bukan riset. Kalau riset itu kan kita nyari kan, kita berdasarkan ngecek di Google, kenaikan harga emas 10 tahun terakhir. Harga emas itu 10 tahun terakhir itu Mbak Eni rata-rata 12% setahun. 12% setahun. Pertama, emas itu yang jelasnya mampu mengimbangi inflasi. Yang pertama dulu. Jadi kan ketika kita menyimpan dana darurat dalam bentuk emas, dalam periode tertentu, emas itu kan nilainya tetap terjaga. Semisal kita kembali ke zaman Rasulullah dulu kan, 1 dinar atau sekitar 4,25 gram emas itu kan dengan nilai kadar 22 karat
itu kan bisa mendapatkan satu kambing gitu kan. Satu kambing. 500 tahun kemudian dari zaman Rasul, dia tetap 1 dinar itu mendapatkan satu kambing. Satu kambing. Hari ini 1 dinar itu kan sekitar 4 juta, sekitar 3 jutaan itu kan, itu tetap bisa mendapatkan satu kambing. Yang ini menunjukkan bahwa memang emas ini sebagai instrumen untuk agar tetap relevan nilainya, agar tetap terjaga nilai kekayaannya, itu sudah teruji yang dari sejak zaman Nabi dulu, kan yang pertama, terus yang kedua itu fakta hari ini itu terkait dengan harga emas itu 10 tahun terakhir itu kenaikannya sekitar lebih kurang 12%. Angka 12% ini kan melampaui angka inflasi. Seperti itu Mbak Eni. Belum lagi Mbak Eni, fakta juga bahwa emas ini adalah instrumen yang ketika terjadi gonjang-ganjing nilai investasi, nilai potensi imbal hasil atau nilai potensi tumbuh nilainya itu fantastis. Misalnya ketika krisis tahun 98, itu loncatnya luar biasa harga emas itu. Ketika ini resesi, resesi 2023 kan resesi. Ketika gaung resesi, apa yang terjadi dengan harga emas? Harga emas mulai beranjak naik. Hari-hari ini harga emas mulai beranjak naik. Kalau memang resesi terjadi tahun depan, terjadi kepanikan ekonomi, emas ini instrumen yang cenderung dipilih oleh banyak yang pemilik dana untuk mengamankan dananya, sehingga nilainya melonjak Mbak Eni. Nah, untuk itulah yang kedua itu dari sisi imbal hasil emas ini sudah teruji. Terus yang terakhir ini Mbak Eni dari sisi risiko emas ini rendah. Kalau misalnya tadi kita taruh di cryptocurrency tadi, seperti itu kan, kita melihat fakta di apa yang kita dengar Mbak Eni, bagaimana para investor, ada para penambang kripto itu gitu kan, yang akhirnya harus menangis gitu kan, karena harga token kripto yang belinya kan hancur-hancuran seperti itu kan, risikonya tinggi. Terus yang kedua, uncontrollable, dia tidak bisa mengontrol risikonya itu, seperti itu kan. Tapi kalau emas itu risikonya rendah Mbak Eni. Mengapa? Karena barangnya ada di kita, seperti itu kan, sehingga kita bisa mengontrol risiko dari adanya emas ini sendiri, seperti itu. Palingan yang menjadi perhatian kita, emas ini adalah penyimpanannya. Nah, Pegadaian Syariah juga punya solusi untuk penyimpanan tersebut. Nah, untuk itulah Mbak Eni, dalam hal ini kami merekomendasikan kepada kita semua untuk mengantisipasi potensi kedaruratan yang akan terjadi pada diri kita dan keluarga dengan menyiapkan dana darurat, dan instrumennya itu adalah emas. Seperti itu. Ngomong-ngomong, Pegadaian pasti punya dong produk emas, karena memang katanya nih emasnya di Pegadaian ini paling laris ya, yang banyak. Karena banyak teman-temanku larinya ke Pegadaian kalau mau cari emas ya. Nah, ini bisa dijelasin produk emas apa saja yang bisa jadi pilihan untuk dana darurat tadi. Jadi di Pegadaian itu rekan-rekan, kalau podcastnya Radar ini manggilnya apa? Maksudnya manggil audiensnya apa ya? Mas Radar atau Mbak Radar gitu kan. Nah, gitu kan. Jadi di Pegadaian Syariah itu kami memfasilitasi masyarakat untuk memiliki emas itu dengan berbagai cara, Mbak ini. Jadi sahabat Radar gitu kan. Kalau sahabat Radar ingin memiliki emas lewat Pegadaian itu, sahabat Radar bisa memiliki emas dengan cara tunai. Dengan cara tunai, karena cara tunai ini kan ya gamblangnya itu kan cash and carry. You bayar, you bisa langsung keluar lagi. Nah, itu kan ya cash and carry.
Cash and carry-nya seperti apa metodenya? Itu bisa langsung ke Galeri 24 kami. Oh ya, Galeri 24 Galeri ya. 24. Galeri Ya, itu sama ya. mempunyai Galeri 24. Nah, di Galeri 24 itu masyarakat itu, sahabat radar itu bisa membeli emas dengan cara tunai. Dengan cara tunai dalam bentuk logam mulia bisa. Logam mulia juga bisa membeli dalam bentuk berbagai merek Pak Heni. Baik, jadi kan masyarakat di luar sana kan taunya kalau namanya logam mulia itu kan antam. Antam. Jadi seolah-olah antam itu adalah Satu-satunya. sinonim gitu kan, Ya. sinonim dari Mas. logam mulia. Tadi. Logam mulia. Cuma ada Padahal antam itu adalah merek, Merek, ya, adalah betul. merek. Nah, di Galeri 24 kami menawarkan juga merek logam mulia yang berbeda-beda, seperti dari UPS, Ya, betul. dari Lotus Arci, ada juga logam mulia merek Pegadaian sendiri, Oh, yaitu iya. merek Galeri 24. Oh. Ada Mbak, seperti itu. Nah, di Galeri 24 juga masyarakat bisa memiliki emas dalam bentuk aneka perhiasan kayak ini. Bisa dengan cara tunai. Dari Galeri 24 juga masyarakat bisa memiliki emas untuk cindramata souvenir dalam bentuk baby gold, ya. tematik gitu kan, Ya, misalnya betul. hari lahir Ya, gitu betul, kan, betul. misalnya hari lebaran dan lain sebagainya seperti itu. Nah, yang selanjutnya memiliki emas dengan cara tunai di Pegadaian itu bisa juga masyarakat dapatkan melalui membeli emas-emas lelang Pegadaian. Nah, apa ini emas-emas lelang Pegadaian itu bisa dibeli tunai Mbak ini, bisa dibeli tunai. Jadi buat sahabat radar yang mungkin sekali bertanya, di Pegadaian itu kan banyak emas yang digadai. Betul. Terus nanti ketika tidak ditebuskan dilelang tuh, dilelang. Iya. Nah, apakah masyarakat bisa memilikinya? Sekali lagi kami sampaikan bisa. Bisa. Dengan cara seperti apa? Dengan cara membeli tunai tadi. Harganya? Kalau harganya Jauh. emas lelang Pegadaian Ya. itu kalau dibandingkan dengan harga real di toko, di toko emas itu kan disebut dengan harga baru kan? Ya. Padahal emas itu ada barunya Mbak. Mbak ini kan, kan ada baru yang namanya emas, mau dia di toko, mau dia di mana, yang emas ya emas, seperti itu kan? Bukan Mbak. Mas Maulana. Gitu kan? Iya. Emas ya emas gitu kan? Tapi yang membedakannya kalau di toko emas itu dia ditambah dengan biaya upah, seperti itu kan? Harganya lebih tinggi. Iya, biaya upah, seperti itu kan. Kalau di Pegadaian itu apa namanya? Kita berdasarkan kadar dan beratnya. Jadi nggak ada biaya lagi. Biaya upah nggak ada. Karena kita kan menilai ketika digadaikan itu berdasarkan kadar dan beratnya. Betul. Jadi ketika masyarakat membelinya, mas lelang itu bisa kami sebut cenderung lebih miring dari membeli di toko emas. Ya, misalnya dalam satuan berat, kalau di Palembang ini kan suku, jadinya satu suku di toko emas berapa, satu suku di Pegadaian itu seperti itu lebih cenderung rendah daripada di toko emas. Sebabnya tadi itu Pak Hendy, seperti itu. Nah, yang selanjutnya masyarakat itu bisa memiliki emas di Pegadaian itu dengan cara mencicil Pak Hendy. Bisa mencicil juga ya. Ini menarik nih. Kalau yang mau pengen ini ya, pengen punya emas bisa cara tadi cash and carry. Cash and carry. Satu lagi bisa cara mencicil. Nah, kalau cicil gimana sistemnya? Jadi kan masyarakat itu kan yang apalagi di konteks kita bicara dana darurat Pak Hendy. Misalnya kan yang tadi kan yang kerangka utamanya tadi dana darurat itu kalau kita keluarga kecil misalnya yang 2 orang anak itu harus menyiapkan 12 kali penghasilan atau 12 kali pengeluaran. Seperti itu kan. Kita sebut saja tadi kan 3 juta. Kalau 4 orang berarti kan sekitar 3 kali kan? Maksudnya 3 juta dikali 3 kan 9. Kalau dikali 4 orang kan 9 kali 4 kan 36. Sebutlah yang 50 juta lah. Anggaplah 50 juta. Nah sekarang itu
50 juta itu dilihat dulu kalau emas setara dengan berapa gram. Nah, itu kan dana darurat yang Mbak Heni harus siapkan untuk keluarganya sekitar 50 juta setara dengan 50 gram emas misalnya. Nah, yang 50 gram emas di Pegadaian. Nah sekarang Mbak Heni berpikir bagaimana ya caranya saya agar konsisten membeli emas. Nah seperti itu kan. Yang susahnya itu bukan berniat membeli emas Mbak Heni. Bukan. Kalau lagi mikir dana darurat gini, kita sudah pasti kepikir harus beli emas. Iya. Tapi yang susahnya konsisten membeli emas. Konsisten membeli emas. Kalau kita bilang, Pak Nedi, saya kalau memang di Pegadaian bisa tunai, saya beli lewat cara tunai saja. Misalnya tadi kan kalau 50 gram, 1 bulan, misalnya kita tinggal tanggalnya mau berapa lama. Misalnya 50 gram tadi. Kalau 1 bulan saya mau sisihkan 1 gram, yang beli 1 gram, berarti kan kalau 50 gram setara berapa lama? 50 bulan kan Pak? 50 bulan itu berarti sekitar 5 tahun lah seperti itu kan? Anggaplah sekitar 5 tahun kan? Kalau dalam cara tunai itu juga bisa tadi beli logam mulia, gagal di 24 beli 1 gram, simple. Ini pokoknya kita niatkan ini emas 1 gram mau saya sisihkan untuk dana darurat. Nah, dana darurat apa? Yang tadi kita sampaikan dana darurat. Tapi cash ini ya? Cash itu tadi kan cash kan? Tapi cash ini problemnya yang pertama kalau dalam bentuk emas kita harus bulan depan kalau mau beli lagi harganya bukan begini lagi. Iya betul. Artinya apa? Ada apa? Kenaikan gitu kan. 50 bulan lebih lagi tinggal dikalikan saja seperti itu kan. Karena emas cenderung naik bukan turun ya. Cenderung naik. Juga ya. Ini juga. Itu anggaplah kita konsisten Pak Hedi. Kita konsisten yang menjadi penyakit ini Mbak Hedi, sahabat radar, kita tuh tidak konsisten membeli emas. Pada saat ini dana darurat betul sekali kita harus siapkan. Tapi untuk konsisten ini susah gitu kan. Nah ketika tidak konsisten ini akhirnya darurat yang ada di pikiran kita langkahnya tidak sedarurat pikiran itu seperti itu kan. Makanya kalau saran dari kami cicilanlah solusi. Cicilan. Jadi misalnya 50 gram tadi gitu kan, Mbak Heni punya kemampuan 50 gram itu. Kalau cicilan harga emasnya nggak naik ya? Enggak. Misalnya cicilannya berapa tahun ya? Misalnya 2 tahun. Itu nggak naik ya harga emasnya? Enggak. Kalau harga emas naik tetap di harga yang cicilan. Tetap harga. Nah itu salah satu masalahnya gitu ya. Itu salah satu sahabat radar pilihan cicilan emas. Kalau bagi kita yang sulit konsisten untuk membeli emas, apalagi dalam konteks dana darurat ini, kami sarankan untuk membeli dengan skema cicilan. Misalnya 50 gram tadi kalau cicilan Mbak Heni, dan dari sisi harga yang menjadi patokan kita adalah harga pada saat akad. Misalnya dalam jangka waktu kita mencicilnya 3 tahun, terjadi kenaikan harga selama 3 tahun itu sudah keuntungan yang beli. Nah, gitu Mbak Heni. Iya. Pertama itu kan. Pertama dengan mencicil kita membeli harga masa depan dengan harga hari ini. Nah, kira-kira manis kecapnya Mbak Heni membeli harga 36 bulan kemudian dengan harga Desember 2022. Dan kuncinya harganya. Jadi ketika terjadi kenaikan harga selama periode cicilan itu menjadi keuntungan. Malah terbukti Mbak Heni, kami hitung seperti itu kan. Pegadaian Syariah itu kan mengambil keuntungan itu kan lebih kurang 1% dan margin atau keuntungan dari cicil emas ini dihitung seperti itu kan sampai dengan 36 bulan. Keuntungan Pegadaian ambil dengan potensi kenaikan harga emas yang saya sebutkan tadi 12% tadi, itu cenderung ketika lunas nasabah itu dapat emasnya yang pertama kan dapat emasnya dana darurat tadi kan, yang kedua dapat potensi kenaikan tadi hasil investasi tadi. Jadi dia sudah dapat spread atau dapat nilai lebih dari besaran yang dibayarkan ke
pegadaian syariah dalam bentuk akad itu tadi. keuntungan kami tadi seperti Ya, itu kan. oke. Itu yang pertama, gitu Mbak Heni. Yang kedua tadi, cicilan ini adalah sebagai bentuk memastikan kita itu komit dan disiplin. Kita kan mikirnya darurat. Kita memahami hal darurat tersebut jika tidak diantisipasi sedemikian rupa akan berdampak pada hancurnya keuangan keluarga. Nah, gitu kan? Keren betul gitu kan? Tetapi ketika dipraktekkan, Infaknya malah tiba-tiba, wah ada keperluan ini. Ada. Oh iya, nanti aja beli dulu lah. nah apalagi Nggak ibu-ibu, mau, kan? apalagi ibu-ibu, Ibu-ibu, saya ibu-ibu juga. ini kan, apalagi kita yang milenial, saya ini kalau udah berubah ini Pak ini kan, milenial, milenial. Kita ini kan sering terjebak pada FOMO, kan pernah dengar nggak? FOMO, apa ya FOMO? Promo. FOMO tuh fear of missing out. Nah, FOMO itu ada itu apa namanya jebakan finansial nah ini. Jadi jebak kata ahli-ahli itu kan begitu ada 4 Mbak ini jebakan finansial. Yang pertama FOMO and YOLO. Nah, jadi FOMO itu fear of missing out. Jadi perasaan kita itu takut ketinggalan. Nah itu gimana? Takut ketinggalan ini membuat kita itu cenderung untuk melakukan pengeluaran yang yang tiba-tiba yang dipengaruhi karena kondisi takut tertinggal tersebut. Misal kayak ini HP. Nah, lihat. Benar. Nah, Mbak ini mungkin ya coba ingat. Ada keluaran terbaru gitu Teman-teman ya. dari zaman dulu. Ya. Apa urusan HP? Misalnya seri A, seri B, seri C, seri C, gitu kan? Kalau orang yang cerdas finansial, dia kan sekarang terkenal yang namanya konsep frugal living, Pak ini. Frugal living itu kan konsep hidup minimalis, gitu kan? Orang-orang yang lebih mengedepankan fungsi daripada gengsi, gitu kan? HP itu mau seri apa, fungsinya ya paling kan ya voice gitu kan, yang video, itu aja. Sedangkan ada fungsi-fungsi gengsi tadi kan, apa kita gunakan kan jarang sekali seperti itu. Mungkin kameranya yang lebih canggih. Kamera lebih canggih, kalau moto bisa kelihatan jengkil Bali, gitu kan? Yang difoto saya, yang difoto saya ini, yang muncul Raffi Ahmad, kan seperti itu kan? Itu kan? Betul. Itu namanya FOMO. Takut ketinggalan. Takut ketinggalan. Bisa jadi takut ketinggalan itu juga karena melihat artis. Kita kan, artisnya gini, sih kan. Apalagi anak-anak sekarang kan banyak idola-idola hip hop dari luar negeri itu kan, seperti itu kan Mbak Eni. Takut ketinggalan juga karena circle. Nah, kan anak-anak muda kan bilang yang cycle gitu kan, jadi ya itu sangat mempengaruhi Mbak Heni dalam hal penggunaan dana darurat tadi gitu kan. Gara-gara itu bisa aja. Gara-gara teman. Aduh, apalagi kayak Mbak Heni di komplek itu. Aduh, yang sebelah di kulkas 3 pintu ada tangga gitu kan. Mulai pak gitu kan. Itu namanya FOMO, Mbak. FOMO. Biar orang bisa mencoba Mbak. Set aja gitu kan. Kata yang saya percepat. Iya. Terus juga jebakan finansial yang kedua itu YOLO, Mbak. Apa itu? You only live once. Nah, pokoknya saya susah nyebutnya kalau bahasa Inggris Mbak ini. Bahasa Indonesia aja. Jadi bahasa Indonesia ini hidupnya cuma sekali nih. Udah hidup sekali, nikmati gitu kan. Nikmati liburan. Iya, healing, pusing dikit healing gitu kan. Pusing dikit healing gitu kan. Saking sekarang Mbak Heni healing itu difasilitasi hutang seperti itu kan, karena penting healing dulu lah gitu kan. Kan banyak lah penawaran berbagai macam wisata yang berangkat dulu bayar nanti gitu kan. Itu hal-hal seperti itu ya Pak ya. Tapi kita misalnya ya tur Eropa Barat gitu kan, udah berangkat dulu gitu kan, pulang dari Eropa Barat bayar hutang kan Pak. Tapi itu kita lakukan nggak mengganggu komitmen kita terhadap dana darurat tadi yang baik. Juga dana yang udah disiapkan dipakai waktu itu gitu loh. Iya, karena itu tadi karena ke bawah tadi kan seperti itu kan.
Nah, jebakan finansial yang kedua, Mbak Heni, kita hari ini termasuk saya Mbak Heni kan, lebih mengedepankan experience spending yang cenderung konsumtif daripada investasi. Experience spending itu misalnya apa? Misal, jadi kopi nih Mbak Heni. Iya. Kopi ini kan, minum kopi ini kan kebutuhan Mbak Heni. Kebutuhan. Tapi karena kita pengen experience, kita ingin minum kopinya misalnya di SB, kafe, sebut saja di kafe, kan? Atau sebut saja merek yang terkenal itu, SB ya. Boleh kan? Sebutkan SB, itu kan. Kopi 3.000. Iya, kalau yang kita minum sendiri ya. Kita buat sendiri. Tapi karena kita pengen experience tadi, pengen ada pengen di situ. Sensasi kafe. Sensasi. Sambil ngobrol, bilang keren lah gitu ya. Keren. Satu kopi kita bayar berapa? Selalu. Iya, 25.000 ke atas harganya. Itu pemborosan ya. Bukan pemborosan, itulah namanya yang kita hari ini terjebak pada experience spending gitu kan. Pengen pengeluaran merasakan kenyamanan. Tapi kita nggak lihat itu tidak esensi. Esensinya adalah kita minum kopi. Apalagi yang kayak latte yang harganya jauh dibandingkan black cafe ya Pak ya. Tapi kalau di sini anak-anak radar enggak Pak, karena kita sudah punya mesin kopi sendiri. Media terbaik dari Bank Indonesia diberi mesin kopi. Jadi ngopi bukan ya? Kok di atas ya bikinnya Pak? Nah, setelah kita promo. Nah, luar biasa nih Mbak Radar kan. Jadi sahabat radar yang hari ini itu 20% milenial. Milenial itu kan kelahiran 80. Kita lah. Gak ketawa kalau kita loh. 20% milenial itu tidak memiliki investasi apapun, apalagi dana darurat lainnya. Karena konsumtif tadi. Karena terjebak ini kan jebakan. Terus yang ketiga jebakan finansial yang harus dihati-hati itu Mbak Heni adalah tidak segan atau tidak sungkan atau mudah membeli kebutuhan tersier. Tersier ya. Kan ada primer, tersier kan. Itu dengan hutang. Oh iya. Bayangin Mbak Heni, sekarang itu jebakan finansial berapa? Ini lupa di di Facebook. Jalan-jalan bisa, bayar hutang nggak bisa. Nah, iya. Jalan-jalan itu kan kebutuhan tersier. Beli mobil itu kan kebutuhan tersier, gitu kan. Tapi kita lebih nggak sungkan, udah pakai ngutang gitu kan. Apalagi HP misalnya dengan merek tertentu, mengupgrade lagi dengan merek tertentu, gitu kan. Tapi dengan pay letter kan banyak pay letter macam-macam kan. Pay letter A, pay letter B, pay letter C, nyampai HP-nya gitu kan. Kita kan tidak suka-suka baik. Tidak suka-suka. Itu jebakan finansial juga baik. Terus yang keempat itu jebakan finansial kita hari-hari ini adalah cenderung membelakangkan kebutuhan primer, menunda-nunda seperti apa? Menunda-nunda untuk memenuhi kebutuhan primer. Kalau nenek-nenek kita dulu, sahabat kakek-kakek kita dulu, sahabat radar, kebutuhan primer itu kan sandang, pangan, papan, gitu kan. Kalau sandang, pangan, papan itu kan itu kebutuhan primer kita kan. Kebutuhan yang kalau tidak dipenuhi itu akan mengganggu hajat hidup kita, gitu kan? Kebutuhan pokok lah. Pokok seperti itu kan. Nah, kita sering menunda-nunda itu, Mbak Heni. Misalnya ada fakta riset dari IDN Institute dan Alpara Riset tahun 2019 itu hampir 64% milenial tidak memiliki rumah, Mbak Heni. Tidak memiliki rumah ini apa? Bukan karena tidak mampu beli rumah, tapi karena memang pertama menunda, yang kedua tidak menjadikan prioritas membelinya. Dan mengapa itu terjadi? Seringkali diakibatkan oleh jebakan-jebakan finansial yang sebelumnya tadi. Bisa dalam hal pangan, kita bicara kopi tadi kan kalau namanya pangan sebagai kopi sebagai kebutuhan primer, ya kan kita minum udah selesai. hakikat dari kopi gitu kan.
Tapi karena terjebak pada jebakan tadi, kita melihat kopi itu dari sisi yang lain, sehingga kita harus membayar. Kan misalnya ini dari 25.000 ke 25.000, 20.000 tadi, itu kalau kita lakukan rutin Mbak Eni, dan inilah yang akhirnya berdampak pada yang para milenial atau kita hari ini, kita Mbak Eni, yang bilang mereka aja gitu kan, saya juga seperti itu kan, yang teralihkan prioritasnya untuk memenuhi kebutuhan yang primer tadi. Nah, kembali lagi ke Mbak Eni, mencicil emas. Karena ini kan, nah disinilah sahabat radar mencicil emas ini dalam konteks memenuhi dana darurat ini cicilan ini kan misalnya 36 bulan, ini mengikat komitmen kita 36 bulan yang akan datang. Sehingga kalau sahabat radar itu misalnya bulan depan itu menunggak, itu kami tagih. Oh iya. Kalau kita tagih nama cicilan kan. Halo, Pak, itu bukan Mbak Eni, ini Mbak Eni. Halo Mbak Eni, mengingatkan cicilan logam mulia 50 gramnya sudah jatuh tempo. Karena diingatkan, Mbak Eni jadi ingat. Oh iya, ya. Gak jadi ya beli panci ini kan? Gak jadi ya beli apa namanya? Macam-macam kan, beli jilbab kan, beli apa namanya, beli apa terenggung, pakai terenggung masjid aja gitu kan. Tapi ngingetin itu by WA dulu loh pertama, baru terakhir last minute terakhir itu telepon. Pengalaman. Nyicil. Dengan diingatkan itu kita cenderung tersistematika bukan untuk konsisten kembali menyiapkan dana darurat tadi. Nah, yang ketiga, untuk memiliki emas di pegadaian syariah itu sahabat radar itu bisa dengan cara cicilan Mbak Eni, tapi dengan cara rame-rame. Oh, cicil rame-rame itu apa tuh? Cicil rame-rame itu arisan. Oh, arisan. Iya. Nah, sahabat radar coba bayangkan sahabat radar, coba circle kita itu dibawa pada apa namanya nuansa yang lebih cerdas finansial. Nah, begitu kan. Kalau kumpul kita arisan naik ngupgrade HP, rasa-rasanya dengan setelah podcast ini Mbak Eni perlu berpikir think twice ya, perlu berpikir bagaimana setelah podcast ini Mbak Eni, ya sahabat radar gitu kan, udah bagaimana circle kita ini walaupun kecil beli emas, investasi emas di pegadaian dengan sistem arisan. Sistem arisan sama kayak sistem cicilan Mbak Eni, sama kayak sistem cicilan. Cuma memang bedanya kalau cicilan tadi kan logam mulianya didapatkan setelah lunas. Tapi kalau sistem arisan ini sahabat radar itu didapatkan angsuran pertama dibayar, logam mulia pertama dapat gitu. Kan bisa lebih cepat kan? Potensi dapat lebih cepat. Angsuran kedua dibayar, logam mulia kedua dikeluarkan. Tapi satu hal dalam hal cicilan ini perlu mencari orang-orang yang memang terpercaya. Yang itu tadi cycle-nya tadi. Cycle yang komit gitu kan, untuk sama-sama bertumbuh menuju sebagaimana tema tadi Mbak Eni, menuju bebas finansial. Nah, sekarang itu Mbak Eni ada komunitas yang namanya FIRE itu Freedom Financial Independent Retire Early. Betul benar Mbak Eni, itu komunitas yang menerapkan hidup frugal, hidup minimalis dalam hidupnya. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah bagaimana agar dapat segera bebas finansial dan kan FIRE ya, FIRE. Tapi Mbak Eni kan Financial Independent, merdeka secara finansial, retire early. Pensiun dini. Nah, jadi bagaimana ada komunitasnya Mbak Eni di dunia nih Mbak Eni. Iya, di dunia itu dia di YouTube itu saya dengar di YouTube itu kan. Bagus ya kayak gitu ya. Komunitas itu memang mereka mengedepankan hidup frugal tadi. Tujuannya apa? Biar mereka cepat merdeka secara finansial. Setelah mereka merdeka secara finansial, mereka itu
apa namanya ingin mempercepat pensiunnya. Kalau kami kan karyawan kan setahun gitu kan. Kalau yang komunitas Purgaring kalau bisa di umur 30-40 tahun sudah pensiun ya. Tapi pensiun sudah bisa misalnya jalan-jalan ke Bali, beli villa, nyantai-nyantai, tapi uang tak masuk gitu kan, gitu kan. Atau kalau Mbak Heni kan lain lagi, pengen cepat pensiun, tapi seperti Rasulullah kan umur 40 kan pensiun dari bisnis, tapi berdakwah kan lainnya kan. Nah, umur 40 kan lain, tapi secara finansial Rasulullah memang sudah kuat, ada komunitasnya Mbak Heni. Nah, kembali lagi sahabat Radar, cara memiliki emas lewat pegadaian yang keempat itu adalah dengan cara membeli emas suka-suka. Membeli emas suka-suka maksudnya gimana? kan? Suka-suka itu mau berapa saja, kapan saja, sesuai dengan kemampuan budgetnya. Nah, di pegadaian syariah itu bisa sahabat Radar membeli emas itu dengan cara suka-suka, konsepnya itu tabungan emas. Tabungan emas. Tabungan emas. Suka-suka itu Suka-suka. Suka-suka. Yang beli kan bisa 10.000 bisa beli emas. Yang sama kayak beli apa namanya cilok gitu kan, 10.000 itu bisa beli emas pegadaian. Nah, nanti mendapatkan buku tabungan emas. Di situ akan dicatat transaksi emasnya Mbak Eni, di situ dicatat. Yang jadi sistemnya itu Mbak Eni, misalnya Mbak Eni ada uang, pertama buka dulu, buka tabungan emas itu sekitar 60.000 kalau sekarang dengan saldo 0,01 gram. Setelah itu Mbak Eni ada uang misalnya 50.000 mampir ke pegadaian atau lewat aplikasi pegadaian syariah digital, itu bisa membeli emas. 50.000 itu dibelikan emas berapa gram emas? Dikonvert ke emas dibelikan emas, rasanya itu dibelikan ke emas, terus emasnya dititip di pegadaian. Nah, bukti penitipannya itu dicatat di tabungan emas tadi. Itu katanya udah bisa digadai senilai berapa Pak? Kalau emasnya, kalau sudah 1 gram ya, atau bisa digadai ya? Betul. Jadi sahabat Radar kalau sudah punya tabungan emas tadi, yang pikiran kita kan bagaimana cara mengoptimalkannya untuk memenuhi dana darurat tadi misalnya kan. Itu bisa dengan cara ya kata Mahdi tadi digadai. Kalau butuh dana darurat tiba-tiba kalau butuh dana darurat tiba-tiba itu digadai dengan tarif yang lebih rendah Mahdi dibandingkan dengan menggadai emas fisik biasa. Itu tarifnya lebih rendah. Tabungan emas itu sahabat Radar itu bisa digadai, bisa dijual, bisa ditransfer. Dan lewat pegadaian syariah digital itu bisa. Simple ya Pak. Ya bisa digadai seperti itu. Nah, itu Mbak Heni sahabat Radar beberapa cara memiliki emas lewat pegadaian syariah dalam konteks menyiapkan dana darurat tadi seperti itu. Amin. Keren. Ini keren ya pegadaian ya. Oh ya, satu lagi terakhir Pak, emasku tuh gimana untuk sistemnya? Emasku itu kita harus dapat asuransi sekalian ya atau enggak? Waduh, ini saya minta maaf dulu sama sahabat Radar Mbak Eni. Saya minta maaf sahabat Radar. Ada cara yang kelima, ada yang keempat kan? Ada cara yang kelima untuk memiliki emas di pegadaian syariah itu adalah dengan cara tadi mendapatkan emas sekaligus mendapatkan asuransi. Nah, itu tuh keren tuh. Itu sahabat Radar itu bisa membeli emas di pegadaian syariah itu yang sekaligus dapat asuransi. Jadi bisa dari 0,5 gram, bisa 1 gram, bisa 2 gram seperti itu. Nah, itu plus asuransi. Nah, kalau untuk yang emasku ini Mbak Eni itu cuma ada akad tunggal yang tenor tunggal. Tenor tunggalnya itu adalah 12 bulan. Nah, nanti di situ kita banding dengan asuransi syariah Mbak Eni. Itu asuransi memang dari asuransi syariah kerjasama ini. Kerjasama. Nah, benefitnya apa? Benefit yang pertama itu adalah benefit investasi emas 12 bulan. 12 bulan itu yang pertama. Terus yang kedua itu benefit proteksi asuransi. Amin. Asuransi amin kan? Amin. Itu Mbak Eni. Kalau misal terjadi kecelakaan terus mengakibatkan meninggal dunia, amin. Tapi penting itu dicatat. Itu akan mendapatkan pertanggungan senilai 30 juta rupiah Mbak Eni, seperti itu. Tapi kalau untuk yang normal juga ada pertanggungannya seperti itu. Itu yang membedakan
dengan yang jenis yang cara membeli emas yang lain di Pegadaian Syariah. Oke. Nah, menarik banget, nggak terasa nih udah ngobrol panjang lebar. Nah, udah tentunya tahu dong persiapan dana darurat yang paling tepat dan paling menguntungkan ya. Kalau aku tetap pilih emas di Pegadaian tentunya ya. Oke. Nah, Pak Nedi, mungkin ada sedikit apa ya? Ini kan Pak Nedi juga mau pindah nih. Kita kasih sedikit apa gitu ya, kata-kata apa gitu ya untuk mengenai dana darurat ini sedikit. Ini mau pindah apa dana darurat gitu kan? Iya enggak, maksudnya mungkin ya yang ini deh, yang pindah deh gitu loh, maksudnya ya kalau yang pindah juga. Terima kasih Iya. Pak Eni dan dalam hal ini tim Badar Iya. kan. Ini yang kesempatan terakhir saya Iya. Ini selaku pemimpin cabang Pegadaian Iya, Syariah Syariah. di Palembang ini Mhm. yang ini kesempatan terakhir saya. Jadi lewat sahabat Badar. lewat radar Mhm. lewat podcast ini saya ingin menyampaikan kepada sahabat radar yang saya yakin ada juga yang mitra kami yaitu nasabah kami dan lain sebagainya. Saya Nediansah selaku pemimpin cabang Pegadaian Syariah mohon undur diri dari Pegadaian Syariah Palembang. Palembang, Kan? ya. Saya mohon undur diri karena saya akan bertugas di tempat yang baru. Tentunya selama ini berinteraksi dengan saya Mbak Heni Iya. itu kan sebagai tim radar yang sering sekali gitu kan, Dan nasabah. dan nasabah juga sahabat radar yang juga nasabah. Ya saya yakin juga ada hal yang kurang berkenan, saya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Nah, terakhir terkait dengan dana darurat tadi Mbak Heni, kita tidak tahu kapan kedaruratan itu terjadi. Ya sebagaimana konsep tadi kan kalau dalam bahasa Inggris itu dana darurat itu sering disebut sebagai rainy day fund gitu kan. Oke. Kalau dalam kita itu sedia payung sebelum hujan. Kita tidak tahu hujan kapan akan datang. Mari bersama kita siapkan payungnya Mbak Eni untuk mengantisipasi hujan tersebut. Terima kasih Mbak Eni. Oke, terima kasih Pak Nediansah waktunya. Mudah-mudahan lebih sukses di tempat yang baru dan tetap targetnya tercapai. Ini keren banget ya Pak Nedi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Fendi di podcast Radar Palembang Official.